Saudaraku, kalau saudara suka judul khotbah, saya akan menyampaikan sesuatu yang hari-hari ini banyak orang percaya, mereka menganggap ini remeh. Padahal sesungguhnya ini akan mempengaruhi kehidupan seseorang ketika dia tidak mengerti bagaimana pola pandang yang dunia sedang ajarkan kepada seseorang. Jadi kalau suka judul namanya World View War. Ada peperangan sekarang ini bukan cuma peperangan rohani yang sehat, yang genting, yang seru saudaraku ya. Kita tahu bahwa Efesus pasal 6 menjelaskan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan mertua kita. Musuh kita bukan menantu kita, bukan pendeta kita, bukan orang yang dalam bentuk fisik. Tapi Alkitab bilang musuh kita itu roh-roh jahat di udara. Ada lagu lama itu kan. Coba kamu mainkan di C minor. C minor. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tahu ya? Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu the real battle. Di mana peperangan yang ada, peperangan rohani. Tapi saudaraku, ada peperangan berikutnya ini yang gak kalah gentingnya, yaitu peperangan pola pandang. Saudaraku, ketika pola pandang kita ini tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan mudah mengikuti apa kata dunia. Dan bahayanya sekarang, banyak orang mempercayainya. Saya akan tunjukkan pada saudara contoh. Menurut Pew Research Center, berapakah jumlah orang Kristen di Amerika saat ini? Ya, dulu saya berpikir paling 90%-an. Ternyata tidak sekarang. Terjadi penurunan. Jumlah orang yang mengidentifikasi orang Kristen di Amerika sekarang hanya 65%. Dan saudaraku, dari 65%, ada Christian University di Arizona membuat penelitian berapa banyak orang Kristen tadi yang punya biblical view, punya point of view yang menyelaraskan pikirannya dengan firman Tuhan. Ternyata, next slide, hanya 4% saudaraku. Hanya 4% yang memang mau sebagai orang Kristen mau menyelaraskan pikiran hidupnya kepada firman. Ngeri banget ini Amerika saudara. Dan berapa milenial yang menyelaraskan pikirannya dengan firman Tuhan? 2% saja. Terjadi degradasi moral iman orang percaya yang terjadi di Amerika. Kenapa saudaraku? Pola pikir dunia sedang merasuk kehidupan mereka. Saudara ada the fork in the kettle. Kata di dalam panci. Ketika kalau kita kasih air panas, lalu kata itu kita taruh di situ, wush, langsung lompat dia. Selamat dia. Tapi kalau kata yang sama tadi, kita taruh di panci yang berisi air dingin, lalu di bawahnya kita nyalakan api yang sedang, saudaraku. Dan kemudian kata itu masih berenang. Dia masih punya mati, enjoy aja. Dia berenang. Lalu kemudian air mulai hangat. Kata masih berenang. Air mulai menuju ke panas. Dia masih berenang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Air mendidih, kata tetap ada di dalam. Menjadi kata rebus yang sebentar menjadi kata penyet. Kodok penyet. Saudara aku dikasih Tuhan, kenapa? Sesuatu yang telah menguasai lingkungannya itu tanpa terasa akhirnya menguasai penuh kehidupannya. Pola pandang seseorang akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Alkitab berkata kitab Amsal, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang, demikianlah ia. Artinya kalau ingin tahu saudara, ya dari pikiran saudara. You are what you think. Kamu jadi seperti yang kamu pikirkan. Nah kalau pikiran kita ini tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, percayalah saudara. Kita akan mulai percaya apa yang dunia katakan. Dan kita akan meninggalkan. Makanya Kristen progresif di kalangan anak-anak muda, milenial, sekarang bertumbuh subur. Termasuk di Amerika. Ya, karena asalnya memang dari sana. Sebenarnya Kristen progresif itu adalah
Kristen liberal yang ganti baju aja saudara. Supaya lebih keren sekarang disebut Kristen progresif. Pandangannya mereka apa sekarang? Sampai di Amerika, saudaraku ada seorang yang menjadi salah satu tokoh daripada mereka. Membuat satu buku saudaraku yang buku ini mengatakan bahwasanya untuk mengekspresikan kehidupan seksualmu tidak perlu dengan orang yang menjadi pasangan resmimu atau suamimu atau istrimu. Ya, Nadia Weber namanya. Judul bukunya Shameless. Dan di buku itu dia bilang gini, kamu bisa mengekspresikan hasrat seksualmu dengan orang lain yang bukan pasanganmu yang resmi. Asal ada dasar suka sama suka. Dan buku ini mulai mempengaruhi banyak orang di Amerika. Saudara tahu sekarang, kayak hidup bebas sudah biasa. Pengaruh dunia, pokoknya you setuju, senang sama senang, why not? Dan kemudian kalau diteruskan, Kristen progresif yang di Indonesia ya di podcast itu masih belum terus terang saudara. Kalau mau diteruskan, ini yang terjadi di Amerika. Mereka akhirnya karena suka sama suka dan atas dasar hak asasi manusia, maka mereka setuju apa? LGBTIQA++. Kenapa plus-plus variannya lebih 50 sekarang? Kalau ada saudara yang punya ketertarikan kepada sejenis, saya tidak benci saudara. Saya mengasihi saudara, tapi Tuhan ingin saudara bisa dipulihkan dari keadaanmu seperti itu. Sekarang saudara 50++. Dulu waktu saya masih kecil, orang cuma bilang homo, cuma gitu. Sekarang sudah ada lain lagi. Ada yang disebut transseksual, bisexual, aseksual. Dan berbagai seksual yang lain, 50. Ya sekarang variannya. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Ya, dan itu mulai orang-orang muda mulai mempercayainya. Saya kasih contoh yang lagi pelan-pelan tapi pasti menguasai. Apalagi saudaraku, mereka berkata dan bahkan Efesus 2 ayat 1-3 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mentaati jalan dunia ini. Jadi jalan dunia ini tuh ada. Jalan dunia ini bentuknya apa? Ya tadi itu. Ada opini menaruh dalam pola pikir saudara sampai saudara akhirnya, oh gak apa-apa kok. It's okay. It's okay to not be okay. Saudara aku dikasih Tuhan, saya kasih contoh ya. Yang sekarang lagi beredar di mana-mana. Ada 2 statement yang mereka buat. Dan banyak anak muda mempercayainya. Statement yang pertama. Next. Mereka berkata begini. Feelings are the ultimate guide in our life. Perasaan itu adalah penuntun utama kehidupanmu. Perasaan. Feelings. Wah. Waktu saya masih muda sekali dulu. Sekarang masih muda cuman kalah di rambut ya. Saya ingat ada satu lagu lama. Coba kamu ikuti saya aja ya. Aku lupa nada dasarnya. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara kita nantikan pada malam hari ini. Enggak ya. Saudara, kalau kita cuma dituntun main perasaan, dunia berkata follow your heart. Saya suka nonton drakor. Salah satu yang saya selesaikan tuntas itu Queen of Tears. 3 bulan yang lalu. 16 episode. Ya. Ya. Kok Bapak punya waktu? Ya dong, kan itu cuma Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu pagi udah doa pagi. Lalu siapin khotbah. Lalu kemudian merenungkan firman Tuhan. Ya. Terus malam Minggu kan berdua sama istri saya nonton. 10:30 sampai 10:30. Ya kan? Besoknya dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore pelayanan. Kadang-kala satu hari saya bisa khotbah 6 kali khotbah. Pulang malam udah capek. Seret. Ketemu lagi dia. Seri selanjutnya. Jadi gitu ya Mas ya, supaya saudara ngerti, pendeta duniawi, ya terserah pendapat saudara. Pokoknya pendeta juga manusia. Nah, saya perhatikan di film-film drakor Korea itu dan film-film Hollywood yang romantis saudaraku.
Kalau ada seseorang punya masalah, temannya atau siapapun, sahabatnya atau siapapun koleganya berkata, follow your heart. Saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan kalau apa tentang follow your heart. Follow your heart, kalau orang Amerika bilang. Yeremia 7:9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ini masalah di sini. Siapa yang tahu isi hati orang? Siapa yang ngerti perasaan seseorang? Pernah nggak saudaraku ketemu orang yang di depan saudara, puji Tuhan, manis haleluya, di belakang tusuk kita. Saya mengembalakan jemaat sejak tahun 92, saudara. Sejak saya masih tinggal di Mataram, Pulau Lombok. Yang alami gini itu berkali-kali, saudara. Nggak sangkalah kita. Saudara pasti pernah punya seperti itu. Ya, hati orang siapa sih yang bisa teguh? Seringkali orang bisa berubah-berubah, apalagi perasaan. Kalau nuruti ini, baper bawaannya, saudara. Dan ini anak muda banyak suka itu. Yang kedua mereka berkata apa? Happiness is the ultimate goal in our life. Kebahagiaan itu adalah tujuan utama hidup kita. Oh saudaraku, kalau cuma karena bahagia, mereka berkata begini, just do whatever makes you happy. Ya, kamu lakukan apa saja, yang penting kamu happy. Kalau nggak ada standar firman, hati-hati orang muda. Kita mesti kembali kepada kompas, ya, kembali kepada kebenaran firman. Kita mesti radikal kepada firman Tuhan. Be radical to the word of God. Saudaraku, sekarang ada yang disebut istilah deconstruction of Christianity. Deconstruction itu maksudnya ada satu serangan upaya untuk menghancurkan kekristenan sampai ke akar-akarnya. Mereka berkata begini, serangan ini wujudnya itu ada 3. Ya, saya punya catatannya. Yang pertama mereka berkata begini, ya, orang-orang ini berkata seperti ini. Mereka menyerang otoritas firman. Mereka berkata seperti ini, saudaraku. Ya, firman Tuhan itu sekarang udah gak relevan. Dan Kristen progresif memakai jalur ini. Salah satu tokohnya yang menjadi guru spiritual daripada siapa itu yang Oprah Winfrey. Guru spiritualnya itu membuat buku, saudaraku. Dan dia berkata bahwa tidak percaya akan penghakiman, tidak percaya adanya surga, dan tidak percaya adanya neraka. Ya, mereka berkata begini, Kristen progresif. Orang jahat maupun orang baik, nanti toh akhirnya mati. Dan kalau sudah mati, nanti toh akan dikumpulkan bersama Tuhan. Sound good. Tapi saudaraku, kalau orang jahat, orang baik, mati terus nanti toh akhirnya dikumpulkan bersama Tuhan. Sekalian buat jahat aja kan. Iya kan saudaraku, kita bilang ada loh penghakiman terakhir. Surga neraka ada. It is written in the Bible. Tapi dunia mengajarkan seperti itu saudaraku. Sampai anak muda mulai iya ya. Masa mereka tidak percaya akan apa? Penebusan di atas kayu salib. Mereka bilang gini apa? Masa ada Tuhan membiarkan anaknya berdarah-darah, disiksa, mati seperti itu kayu salib. Jadi seperti diolah dengan pikiran, oh masuk akal. Dan akhirnya saudaraku mengganti iman percaya. Itu yang terjadi di Amerika sekarang. Kekristenan menurun jadi 65%. Ateisme mulai menaik jumlahnya. Saudaraku, benarkah kebahagiaan adalah tujuan utama hidup? Oh tidak. Alkitab mengajar di atas kebahagiaan ada lebih tinggi namanya destiny. Tujuan akhir hidupmu. Saudara, Anda hidup dengan tujuan loh ya. Saya besar di kota Surabaya. Orang Surabaya tuh ngomong urip iku mek mampir ngombe. Hidup tuh cuma mampir minum. No. Hidup ada tujuan. Tuhan taruh Anda di planet bumi ini bukan sekedar memenuhi bumi saja. Bukan itu maksudnya. Anda diciptakan dengan tujuan. Our God is the God of the purpose. Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan. Menciptakan saudara dengan tujuan. Tujuan utama kita. Nah, saya mau nyanyi lewat lagu kunci A. Inilah tujuan hidup kita. Ya. Ini lebih tinggi dari yang namanya happiness tadi. Menjadi
seperti Kau Yesus menjadi, seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Jadi begini, bahagia itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisinya kurang lebih begini. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, pada suatu saat tercapai, tergenapi, ketika tercapai yang kita inginkan, menimbulkan perasaan yang disebut bahagia. Itulah definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi saya beritahu saudara, ada yang lebih tinggi dari bahagia. Namanya destiny, itu tujuan akhir. Apa itu? Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Let us make man in our own image and our likeness. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Let them have dominion. Tuhan menciptakan saudara serupa segambar dengan Tuhan. Itu tujuan kita hidup. Bahwasanya tujuan akhir kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Jadi sekarang seharusnya seluruh aspek hidup kita ini, seluruh potensi hidup kita ini ditujukan kepada satu titik tujuan utama, keserupaan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tujuan hidupmu bukan jadi kaya, sekalipun kaya silahkan. Tuhan juga tidak melarang orang jadi kaya, asal ditempuh dengan cara yang benar. Tujuan hidupmu bukan jadi populer, terkenal. Silakan kamu terkenal, asal ditempuh dengan cara yang benar. Tapi ada lebih tinggi dari kekayaan dan popularitas dan juga pencapaian apapun. Saudaraku, itu seperti stepping stones. Like a stepping stone. Yaitu batu pijakan yang menuntun saudara ke sungai, ke seberang sungai yang selanjutnya. Nah kalau saudara berhenti di batu pijakan, ketika ada banjir bandang datang, kita hanyut, kita binasa. Pastikan orang muda, siapapun yang hadir di sini, pastikan seluruh hidupmu kamu tujukan pada satu yang disebut keserupaan Kristus dan memerintah bersama Dia sebagai Raja di bumi ini. Kenapa saudaraku? Kalau kamu cuma mencapai happiness talk, kamu tidak akan pernah sampai kepada destiny keserupaan Kristus. Tapi kalau kamu fokuskan kepada keserupaan Kristus, so pasti kamu berbahagia. Dalam ilmu psikologi ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama disebut hedonistic happiness. Kebahagiaan yang didapatkan, saudaraku, dengan berkurangnya penderitaan, tapi meningkatnya kenikmatan atau hal-hal yang menyenangkan. Contoh, dapat lotre. Waduh, gua dapat lotre nih. Wah, gua dapat miliaran rupiah. Itu disebut hedonistic happiness. Tiba-tiba kanker stadium 4. Dan dokter nyatakan hidupmu cuma 6 bulan. Lalu doakan oleh Pastor Jojo dan Pastor Henny. Terjadi mujizat, sembuh total, periksa lagi, hilang kankernya. Dan bersukacita. Itulah yang disebut dengan hedonistic happiness. Itu dikategorikan di situ. Jenis yang kedua menurut ilmu psikologi adalah yang disebut dengan eudaimonic happiness. Kebahagiaan yang didapatkan karena potensi diri kita dapat disalurkan, diwujud nyatakan. Kebahagiaan yang dirasakan, yang dialami kalau aktualisasi, kebutuhan aktualisasi diri kita. Mulai saudaraku dapat tercapai. Mulai kita ngerasain dihargai orang, dihormati orang. Waduh saudaraku ya, waktu kita jalan orang gini, shalom. Aduh saudaraku ya, orang hormat. Itu namanya eudaimonic happiness. Tapi saudaraku, menurut penelitian, saya belajar dari seorang profesor di bidang psikologi. Dia orang Indonesia tapi warga negara Amerika. Namanya Profesor Virgo Handoyo, PhD. Dia dosen guru besar di Calbap, California Baptist University yang ada di Riverside di California. Dia buat penelitian dan ini sudah masuk ke jurnal internasional. Dan penelitiannya menunjukkan bahwa eudaimonic ataupun yang pertama, hedonistik tadi ternyata tidak membuat orang sampai kepada taraf puas dalam kehidupannya. Ada keterbatasannya.
Dan ternyata ada jenis kebahagiaan yang lain saudaraku. Yang membuat orang itu kalau mengalami, orang itu bisa puas. Aduh saudaraku, ini ilmu pengetahuan loh. Sudah masuk jurnal internasional. Dan diakui, saudara tahu apa itu? Dalam Matius pasal 5 ayat ketiga dan seterusnya. Yesus berkata, berbahagialah. Berbahagialah. Poin yang pertama, orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Come on, gak masuk akal. Orang miskin mana bahagia Pak? Dengar kata miskin aja rasanya udah menakutkan Pak. Saudaraku, tapi Yesus bilang berbahagialah orang miskin. Paradoks, bertabrakan. Kata bahagia di situ yang Yesus katakan dalam bahasa aslinya adalah makarios. Kata Yunani yang dipakai. Makarios itu begini, kurang lebih begini ya. Bahagianya Tuhan yang maha bahagia. Saudara percaya Tuhan maha bahagia? Sumber bahagia. Tuhan yang sumber bahagia. Tuhan yang maha bahagia itu melimpahkan, menganugerahkan kebahagiaannya kepada kita. Dan setelah itu kita tinggal menyalurkan kepada orang lain. Saya akan jelaskan saudara. Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Kata miskin itu, kata Yunani yang dipakai adalah tokos. Kata tokos itu artinya poor in spirit. Miskin secara rohani. Apa artinya maknanya? Miskin secara rohani itu satu sikap menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya untuk bisa membawa hidup kita sampai kepada tujuan destiny tadi. Jadi saudaraku, hanya orang yang rendah hati yang bisa mengerti sikap miskin di hadapan Allah. Ini bukan miskin tidak punya uang loh ya. Saudaraku, ada banyak orang kaya, saudaraku, yang sombong. Tapi juga ada orang miskin yang sombong. Miskin di sini berbicara tentang sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Lord Jesus, without you I'm nothing. Tanpa engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. So that's why I need you, I need your help. Saya butuh anugerah, kasih karunia. Nah, tadi ibadah keempat saya sampaikan, what is the meaning of grace? Kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa taat melakukan firman Tuhan. Siapapun saudara, termasuk saya pendeta, kalau tidak ada anugerah, nggak bisa taat kita. Taat yang kita bangun, taat agama nanti. Taat yang kita bangun, taat apa? Taat karena takut dihukum. Taat yang kita bangun bukan taat dari dalam, taat yang dari luar. Tapi kalau taat karena anugerah saudaraku, maka taat yang dibangun adalah taat karena hubungan cinta. Wah, haleluya. Saudara yang sudah menikah, ini kalau betul-betul menikah benar loh ya, hubungan cintanya bagus loh ya. Nggak mungkin saudara mau mengkhianati pasangan saudara. Saya ngomong dalam konteks cinta yang benar loh. Nggak mungkin saudara saling mencintai. Ya saudara saling mencintai, betul loh dia saling mencintai bukan di mulut tapi di hati. Nggak mungkin saudara mau main gila sama orang lain. Kecuali cintamu nggak sampai ke dasar hati. Bapak-bapak masih cinta istrimu nggak? Demikian pula sebaliknya. Saya selalu berkata buat suami istri yang hadir di sini. Pacaran itu sepanjang kehidupan pernikahan. Sekalipun kamu sudah menikah, pacaran terus. Jangan begitu menikah punya anak so, udah duduknya satu di sana satu di sini. Kalau kebaktian satu jalan sendiri satu sendiri. Dulunya ganteng. Saudaraku, sampai hari ini Kujige, saya masih menyanyikan lagu ini untuk istri saya. GG. Terserah saudara mau bilang pendeta duniawi, terserah. Tapi saya nyanyi lagu ini buat dia. Tolong suami-suami, kalau kamu demonstrasikan cintamu kepada istrimu, kamu menuai dihormati sama istrimu. Amin ibu-ibu. Kebutuhan utama istrimu tuh sebetulnya bukan Ciena. Ya. Memang kita butuh uang, tapi kebutuhan utama bukan uang seharusnya. Seorang istri itu butuh suami yang mencintai dia. Benar gak ibu-ibu? Kalau kamu
suami mencintai istrimu sungguh-sungguh, maka istrimu punya energi. Energi untuk apa? Energi menghormatimu. Energi tunduk kepadamu karena kamu mendemonstrasikan cinta. Demikian pula sebaliknya, kalau seorang istri hormati suaminya, tunduk sama suaminya, suami dapat energi juga. Untuk apa? Mencintai istrinya. Sampai hari ini saya nyanyi buat dia begini. You don't know what is like. Oh, baby, you don't know what is like. Angkat suaramu jemaat. To love somebody the way I love you. Dan istri saya coba bisa menjawab, so sweet. Ketika kamu jaga hati dengan segala kewaspadaan untuk membangun hubungan cinta dengan Kristus yang telah mencintai kamu sudah dengan segenap hati dan mati buat kamu, maka kamu tidak akan membiarkan kehidupanmu dikuasai oleh dunia ini. Paham maksud saya sampai di saudara? 32 tahun saya menikah dengan istri saya. Dan by the grace of God, kami tetap dalam kesetiaan bersama sampai sekarang. 3 orang anak, 1 menantu, 2 orang cucu. Haleluya. Surga tidak jauh. Surga dimulai dari keluarga saudara. Mau pengen tahu? Dapatkan bukunya. Di apotek-apotek terdekat dan toko-toko obat. Saya menulis buku namanya Kingdom Family. Dia bisa dapatkan di bagian merchandise yang butuh tanda tangan saya layani. Nanti saya terakhir ke sana. Buku ini dapat inspirasi dari Roh Kudus. Istilah family, kata family itu ada singkatannya yang Tuhan kasih ke saya. Yang pertama F. First is the kingdom of God. Pertama harus cari dahulu kerajaan Allah. Kalau pengen surga nyata di rumah tanggamu. Dan di dalam hidupmu anak muda. Yang kedua adalah A-nya adalah authority in submission and respect. Otoritas datang kalau suami istri satu hormat, satu apa? Mengasihi, satu menghargai. Lalu yang ketiga M, mutual synergy of potentials. Kerjasama saling menguntungkan untuk terus mengeluarkan potensi-potensi dalam kehidupannya. Keren. I-nya adalah M-nya I-nya adalah intimacy with God. Gimana suami istri bangun mesbah bareng-bareng. Nyembah Tuhan bareng-bareng. L-nya loving without any reasons. Mencintai tanpa alasan. Tanpa syarat. Sekalipun istriku, badanmu telah melebar ke kanan ke kiri. Dan bertambah luas wilayahnya. Karena telah berkali-kali melahirkan anak-anakku. Aku akan tetap berkata kepadamu, still loving you. Lagunya Scorpion. Sekalipun suamiku, rambutmu sudah berguguran. Dan terjadi kebotakan. Perutmu membuncit. Hamil tanpa pernah melahirkan. Kentut berkali-kali. Aku istrimu akan tetap berkata, still loving you. Kenapa? Anak muda ya. Kalau kamu pacaran, cintamu masih boleh. Karena ada alasannya. Musik romantis. Biasanya kalau ada cowok udah mulai ngajak makan berdua. Tanda-tanda telah nyata. Dia suka sama kamu. Lagi makan. Boleh gak aku bicara? Kenapa? Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Ceweknya cuma diam malu. Ada timur berkata, diam artinya mau. Ya. Terus ceweknya tanya, kenapa sih kamu mau sama aku? Kamu seorang wanita yang lembut bagiku. Itu alasan. Itu alasan. Lembut.
Terus giliran ceweknya tanya, sekarang sebaliknya kenapa? Enggak, yang cowok tanya ya. Udah diterima cintanya. Kenapa kamu? Oh, ada lagunya. Si. Tunggu ya. Kamu kenapa sama aku? Kamu seorang pria yang cool buat aku. Itu reason. Silakan kalau kamu masih pacaran punya alasan. Tapi begitu pemberkatan nikah. Sumpah kan. Aku berjanji di hadapan Tuhan. Aku terima engkau sebagai istriku yang sah. Kecuali maut memisahkan. Tuh kan? Itu sumpah. Sumpah loh perjanjian nikah itu. Kasih yang bekerja pada kita. Udah gak boleh ada syaratnya lagi. Harus apa? Tanpa syarat. Jadi kalau pasangan saudara bertanya seperti ini. Why do you love me so sweet? Angkat suaramu cuma. And tenderly, oh, I do everything to make you happy. Ooh, ooh, ooh. Maka jawab pasanganmu kalau berkata, kenapa sih kamu sayang sama aku, sama suamimu, sama istrimu? Bilang begini, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. Pasti dia akan menggelepar. Dan dia akan berkata, bawa aku pergi kemana kau mau saya. So sweet. Lebih jelas nanti dapatkan buku ini ya. 65.000 plus tanda tangan. Dan seluruh keuntungannya untuk pelayanan diakonia dan misi. Tidak ada ₹1 buat saya. Termasuk royaltinya saya persembahkan semua 100% buat pekerjaan Tuhan. Dapatkan. Tinggal sedikit. Tadi ibadah itu banyak minta tanda tangan. Sampai tanda tangan saya. Orang udah bilang toto fore kita. Oke, lalu terakhirnya Y-nya apa? Young generation prepared. Generasi muda yang harus dipersiapkan. Lebih lengkap lagi, sekali lagi. Dapatkan bukunya. Supaya anak muda dengerin. Kamu bisa melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Kamu melesat sampai kepada destiny. Tujuan keserupaan. Tanpa menyimpang ke kanan ke kiri. Sampai ke sana. Success is predictable. Sukses dapat diduga my friend. Kalau kamu bertekun dalam kebenaran. Kamu mulai merubah persepsimu. Apa kata dunia? Tunduk kepada firman. Sukses menjadi milikmu. But also failure is predictable. Kegagalan juga bisa diduga. Kalau kamu mulai melawan kebenaran firman Tuhan. Saya tutup dengan ini. How? Bagaimana sekarang saya menyelaraskan diri saya. Pola pandang saya sesuai dengan firman Tuhan. Perlu latihan. Katakan sama saya latihan. Oke, saya tunjukkan prosesnya. Pertama latihan. 1, 2, 3 latihan. Dari latihan kedua kebiasaan. 1, 2, 3. Dan yang terakhir budaya. Oke. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Kenapa? Gaya hidup. Kenapa? Kebiasaan. Kenapa? Darah daging. Itu budaya. Ingat tadi pertama prosesnya apa? Latihan. Kedua, kebiasaan. Ketiga, budaya. Oke. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara siapa yang lahir di Indonesia. Mayoritas. Oke. Semua nyanyi lagu ini. Dengan suara keras. Tidak akan mengurangi pengurapan. Siap? Bangun tidurku terus. Ayo adik-adik lebih keras. Tidak lupa. Bagus sekali habis mandi. Cakep. Membersihkan. Tepuk tangan adik-adik. Lo jadi adik-adik sungguhan. Kelas sekolah minggu telah dimulai. Dengar saudaraku. Bolehkah saya minta waktu 5 menit lagi? Karena waktu saya sudah habis.
Boleh? Jemaat setuju? Anggut. Kalau enggak saya langsung doa ini. Setuju ya? Biar saya selesai. Oke. Karena di sini khotbah cuma 30 menit. Oke? Ada orang bilang gini, sudahlah 30 menit, 40 menit, 40 menit sama. Apa PK-nya tetap sama katanya. Kurang ajar orang-orang itu. Kurang ajar. Oke. Do you know PK? Pengajuan kasasi. Oke. Jadi saya tambah berarti bonus gitu loh. Sampaikan ke Pak Jojo nanti. Nah, kan ini tidak ada kebaktian lagi toh. Jadi pertama, saya tanya sama saudara, adakah tadi pagi bangun tidur, saudara duduk pinjam sebentar aja di tempat tidur saudara sambil mikir keras, gua ngapain hari ini? Gua ngapain? Astaga bener, mandi ada gitu. Kalau ada seperti itu, I'm sorry to say like this. Anda stres Pak. Anda depresi. Namanya mandi gak perlu mikir. Mandi itu budaya. Betul tidak? Namanya sikat gigi gak perlu mikir. Kita sudah besar, sikat gigi itu budaya. Saya punya 2 cucu. Cucu yang pertama mereka tinggal di California semua. Dan minggu lalu saya baru pulang dari sana. Begini. Tahun lalu waktu cucu saya pertama diajari anak saya sikat gigi. Anak saya telepon, Papa kenapa nak? Si Zion Pak, waktu pertama diajari sikat gigi, odolnya ditelan. Oke, Januari kemarin mereka sekeluarga datang ke Jakarta. 5 minggu cucu-cucu saya tinggal bersama saya. Tidur bersama opanya dan omanya. Cucu saya ini sekarang di depan saya, Opa. Dia telah melewati proses pertama latihan. Sekarang setelah menjadi kebiasaan. Saudara aku dikasih Tuhan, sebentar lagi dia bertumbuh dewasa. Sikat gigi dan mandi jadi budaya. Dengar saudara, ketika Anda melatih pola pikir Anda, tunduk kepada firman. Latih terus setiap hari. Kadang-kala bisa gagal. Tapi latih. Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ketika pikiran saudara dikuasai oleh firman, latih tiap hari, maka jadi kebiasaan. Dan ketika kebiasaan untuk terus merenungkan firman, menyelaraskan hidup sesuai dengan firman, menundukkan diri sesuai dengan firman, lama-lama jadi budaya. Hidup benar itu menjadi gaya hidup kita. Tabrakan terhebat di dunia ini bukan tabrakan 2 jenis pesawat. Tabrakan terhebat adalah tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak pribadi kita. Sialnya kehendak Tuhan kalah dengan kehendak pribadi kita dalam tabrakan itu. Betul atau betul? Tapi kalau kamu mulai dengan latihan. Mulai dari sekarang latih untuk taat. Bisa jadi suatu saat gagal. Bangkit kembali. Latihan lagi. Lama-lama jadi kebiasaan. Tunduk kepada firman. Latih lagi. Lama-lama jadi budaya. Dan kamu akan menikmati. Success is predictable. Sukses yang dapat diduga. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Setiap hari. Setiap waktu. Dan pola pandangmu sekarang selaras. Synchronizing with the word of God. Diselaraskan dengan firman Tuhan. Dan Alkitab menjanjikan bahwa ada 3 berkat. Pertama, kamu akan bertindak hati-hati. Kedua, kamu akan berhasil. Ketiga, kamu akan beruntung. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin.